Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ambil tempat duduk masing-masing. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, la haula wala quwwata illa billah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, perhatikan video berikut ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kepada umat manusia yang menjadi kaumnya. Misalnya, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kaum Yahudi. Nabi Isa mengajarkan wahyu Allah kepada kaum Nasrani. Dan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk disampaikan kepada kaum muslimin atau umat Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita harus mengimani adanya Rasul-Rasul Allah. Para Rasul ini mengemban tugas suci dan mulia. Mereka adalah manusia yang benar-benar dipilih oleh Allah. Setiap Rasul adalah orang yang memiliki akhlak mulia, iman yang kuat, hati yang teguh, dan pikiran yang cerdas. Dalam menyampaikan ajarannya, para Rasul juga dibekali dengan mukjizat oleh Allah. Di antara kalian, siapa yang tahu apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Allah mengutus para Rasul sejak manusia diciptakan. Adakah di antara kalian yang tahu berapa jumlah Rasul yang wajib kita ketahui? Ya, benar sekali. Jumlah Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nama-nama para Rasul adalah sebagai berikut. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Para Rasul tersebut memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat Rasul ini tidak dimiliki oleh manusia biasa. Sekarang kita akan belajar tentang sifat para Rasul Allah. Yang pertama, yaitu sidik, yang artinya benar. Maksudnya adalah bahwa para Rasul Allah itu selalu mengatakan kebenarannya. Ucapan dan perbuatan para Rasul selalu benar, karena Rasul mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul tidak pernah berbohong atau berkata yang tidak jujur. Jika para Rasul melakukan suatu kesalahan, Allah akan segera mengingatkan dan meluruskannya. Sifat yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Para Rasul adalah utusan Allah yang dapat dipercaya kebenarannya. Semua yang disampaikan para Rasul bersumber dari wahyu Allah untuk diajarkan kepada umatnya. Umat manusia harus mempercayai apa yang disampaikan para Rasul Allah, agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sifat para Rasul yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Tugas para Rasul sebagaimana dikemukakan di atas adalah menyampaikan sesuatu dari Allah. Rasul adalah pembimbing umat yang memiliki kewajiban memberikan pengajaran tentang amal kebaikan. Perlu diingat anak-anak, para Rasul tidak pernah menyembunyikan, mengurangi, atau menambah sesuatu yang berasal dari Allah. Apapun yang diwahyukan oleh Allah, disampaikan para Rasul apa adanya. Sifat para Rasul yang keempat, atau yang terakhir, yaitu fatonah. Fatonah artinya cerdas atau pandai. Setiap Rasul Allah dibekali dengan otak yang cerdas, agar Rasul-Rasul Allah mampu menghadapi segala masalah yang dihadapi ketika berdakwah. Rasul adalah orang-orang yang terpilih dan memiliki otak yang jenius. Dengan kecerdasannya, para Rasul dapat menangkap wahyu Allah
kemudian menyampaikannya kepada umat manusia. Sekarang, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kita akan belajar tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul memiliki perbedaan. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nabi tidak memiliki umat, karena Nabi tidak diberi kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterima kepada orang lain. Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul memiliki umat, dan umat inilah yang menjadi sasaran dakwahnya. Coba anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Perbedaan dan persamaan Nabi dan Rasul. Perbedaannya, Nabi tidak memiliki umat, sedangkan Rasul memiliki umat. Perbedaan yang kedua, Nabi tidak mempunyai kitab suci, sedangkan Rasul mempunyai kitab suci. Perbedaan yang ketiga, Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya, sedangkan Rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Sedangkan persamaan antara Nabi dan Rasul, yang pertama, Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah. Nabi dan Rasul sama-sama seorang laki-laki pilihan Allah. Dan persamaan yang ketiga, Nabi dan Rasul sama-sama diberi mukjizat oleh Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di antara para Rasul Allah yang jumlahnya 25, terdapat 5 Nabi yang memiliki sebutan khusus, yaitu Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya orang yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sifat-sifat tersebut ditunjukkan oleh para Rasul Allah ketika mendakwahkan ajaran yang dibawanya. Meskipun mendapat tantangan dan ancaman dari kaumnya, para Rasul Ulul Azmi tetap sabar dan tabah menyebarkan ajaran Allah. 5 Rasul yang mendapat sebutan Ulul Azmi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kegigihan dan ketabahan para Rasul Ulul Azmi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dalam menjalankan tugasnya mendapat banyak tantangan, termasuk dari anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tetap mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Kaum Nabi Nuh tetap tidak mau beriman dan menyembah Allah. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun menghukum mereka dengan banjir besar. Umat yang mengikuti Nabi Nuh selamat karena mereka menaiki perahu Nabi Nuh. Sebaliknya, mereka yang ingkar tenggelam mati, termasuk anak dari Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapat banyak cobaan ketika menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, Raja Namrud. Yang kedua, ayahnya sendiri yang bernama Azar. Dan yang ketiga, seluruh masyarakat yang ada di situ. Semuanya menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Tindakan Nabi Ibrahim menimbulkan kemarahan Raja Namrud, sehingga Nabi Ibrahim dibakar api. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim tetap selamat dan hidup. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam juga banyak mengalami cobaan ketika menjadi Rasul Allah. Ketika lahir, Nabi Musa terpaksa dihanyutkan ke sungai oleh orang tuanya karena takut dibunuh oleh Raja Fir'aun. Setelah menjadi Rasul, Nabi Musa dimusuhi oleh Raja Fir'aun dan rakyatnya. Nabi Musa tetap mendakwahkan ajaran Allah
agar Fir'aun dan rakyatnya insaf dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Raja Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya hingga ke tepi laut. Atas mukjizat dari Allah, Nabi Musa mampu membelah lautan dengan tongkatnya, sehingga Nabi Musa alaihissalam selamat. Sedangkan Raja Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam di Laut Merah. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam banyak mendapat cemooh dan siksaan dari orang-orang yang tidak percaya kepada ajarannya. Nabi Isa alaihissalam dengan sabar dan tabah tetap menyebarkan agamanya dengan penuh kasih sayang. Nabi Isa alaihissalam membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Namun, kaumnya tetap dar dan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam di tiang salib. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Isa alaihissalam dan mengangkatnya ke langit sehingga terhindar dari penyaliban. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga mendapat banyak tantangan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Bahkan, paman Nabi Muhammad SAW sendiri seperti Abu Jahal dan Abu Lahab merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap sabar menghadapi kaumnya. Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan kewajiban yang diajarkannya. Banyaknya ancaman yang diterima Nabi Muhammad SAW dan umatnya, sehingga Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk pindah atau hijrah ke Madinah. Nah, itulah bukti kegigihan dan ketabahan para Rasul Ulul Azmi yang dapat kita teladani. Anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.